Periode perdagangan saham sudah memasuki pekan terakhir Desember. Namun indeks harga saham gabungan masih terkoreksi nyaris 4% dibandingkan akhir November. Di tengah IHSG yang masih terjebak di bawah zona 7 ribuan bukan berarti peluang untuk meraih cuan menjadi tertutup. Lantas bagaimana prediksi IHSG di pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sheryl, bagaimana kabar Anda? Halo, selamat pagi Kak Megi. Kabar baik, Kabar baik, sehat-sehat. sehat selalu. Ya Mbak Sheryl, jelang pekan terakhir 2022, bagaimana prediksi Anda mengenai pergerakan IHSG di minggu ini? Oke, baik. Ya, seperti yang tadi Kak Megi sampaikan ya, kalau secara bulanan IHSG memang masih melemah 4%-an dibandingkan bulan lalu. Nah, sekarang sudah di akhir bulan Desember, kita masih ada potensi penguatan di IHSG. Kalau kita lihat ya, secara candlestick minggu lalu IHSG itu udah breakout resisten dari pola descending triangle sebenarnya. Jadi ada potensi untuk minggu ini melanjutkan penguatan. Nah, meskipun ada potensi penguatan ya, tapi untuk balik ke area psikologi 7.000 diperkirakan masih belum mampu gitu. Jadi kalau proyeksi kami di minggu ini IHSG akan bergerak dalam range di 6.700 sampai di 6.980 seperti itu. Oke, ada potensi untuk penguatan. Apakah Santa Rally dan juga window dressing tidak terjadi kali ini pada tahun 2022, Sheryl? Oke. Mungkin bisa dikatakan bukannya nggak terjadi, tapi kita tahu ya dengan berbagai sentimen negatif yang ada di pasar, bukan hanya di awal-awal Desember, tapi juga terus berlanjut sampai minggu ketiga, minggu keempat bulan Desember, itu yang menekan IHSG untuk bullish, untuk merealisasikan Santa Claus Rally atau window dressing. Tapi kalau kita perlu menarik waktu lebih panjang lagi sampai ke awal bulan Januari, kira-kira minggu ke-1 atau minggu keduanya, kita lihat masih ada peluang terjadinya Santa Claus Rally. Jadi agak delay aja Santa Claus atau window dressing-nya itu. Ya, jadi Santa Claus-nya bukan di Desember, tapi ada kemungkinan di Januari ya, seperti itu Sheryl. Nah, apakah investor asing masih melakukan rebalancing portofolio dan juga belum berminat untuk masuk ke saham Indonesia karena tercermin ya dari inflow ke pasar saham yang belum terlalu besar? Iya, kalau kita lihat minggu lalu pun investor asing masih lanjut melakukan aksi net sell ya. Cukup signifikan, hampir 1,5 triliun rupiah dalam sepekan. Jadi investor asing melakukan aksi net sell bukan berarti perekonomian domestik itu tidak menarik, tapi lebih disebabkan masih investor asing itu masih antisipasi ya sama langkah kebijakan moneter The Fed gitu. Seperti yang kita tahu di awal Desember pada pidatonya Gubernur Jerome Powell menyatakan target yang lebih tinggi untuk suku bunga di tahun 2023 sampai di 5,1%. Itu lebih tinggi dari perkiraan pasar. Nah, minggu lalu ada rilis data klaim pengangguran mingguan yang ternyata penambahan penganggurannya itu lebih sedikit daripada perkiraan. Nah, hal ini lagi-lagi kembali menimbulkan kekhawatiran pasar kalau The Fed itu masih akan agresif dalam melakukan kebijakan moneternya sampai tahun 2023. Nah, jadi karena itulah investor asing melakukan aksi jual terhadap pasar saham. Nggak hanya di Indonesia doang, tapi pasar saham secara global kita lihat juga itu rame-rame terkoreksi. Ya. Iya, meskipun The Fed sangat agresif ya menaikkan suku bunganya, tentunya ini ada yang menjadi sorotan juga adalah COVID-19. Apakah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 akan menjadi salah satu katalis yang positif penopang IHSG di tahun 2023 nanti? Betul, kita juga tahu ya pemerintah lagi berencana untuk menghapus kebijakan PPKM untuk liburan Nataru ini. Dan kalau benar-benar terjadi dilakukan, maka itu akan jadi sentimen positif untuk ekonomi domestik kita. Karena dengan penghapusan PPKM, maka mobilitas masyarakat
akan meningkat, apalagi kita tahu beberapa tahun ini PPKM kan menghambat aktivitas masyarakat yang biasanya bisa liburan, bisa mudik, jadinya nggak bisa. Nah, kalau kali ini udah bisa, tentu mobilitas akan meningkat, konsumsi yang penting itu juga akan ikut meningkat. Nah, sehingga perekonomian domestik itu akan terdongkrak dengan terkendalinya kasus COVID dan pelonggaran PPKM ini. Ya, semoga COVID-19 yang terjadi di China ini tidak mempengaruhi pasar Indonesia. Dan apakah siklus kenaikan suku bunga global yang sudah berada di puncaknya pada tahun 2023 akan dicermati pelaku pasar dan juga berpotensi mengerek naik aliran dana asing ke pasar Indonesia, Sheryl? Oke, kalau terkait aliran dana asing, karena ada potensi sampai di semester 1 tahun 2023, The Fed itu masih akan menaikkan suku bunga, meskipun kenaikannya itu nggak signifikan. Diperkirakan kenaikannya 25 basis poin ya per kenaikan, per periodenya itu. Jadi sampai awal tahun depan kita masih perlu wait and see untuk kebijakan The Fed. Nah, setelah semester 1 tahun 2023 itu baru ada potensi The Fed itu menghentikan kenaikan suku bunganya, atau market bahkan mengharapkan suku bunganya itu bisa diturunkan di akhir tahun 2023. Ya, baik, untuk minggu terakhir perdagangan tahun 2022 ini, apakah ditandai dengan sepinya sentimen yang dapat menggerakkan pasar ini juga menjadi perhatian semua investor, dan apa saja catatan Anda, sektor apa saja yang akan menjadi sorotan investor pada pekan ini? Oke, memang minggu ini kan udah masuk masa-masa liburan juga. Kayak hari ini juga bursa Amerika itu tutup penuhnya gitu ya. Kalau dari rilis data makroekonomi itu juga sepi gitu. Jadi sentimennya itu sangat minim di minggu ini gitu ya. Tapi sentimen yang bisa kita cermati ya, karena dari ada kebijakan PPKM yang akan dihapus, itu kan akan mendongkrak konsumsi dalam negeri ya. Jadi sentimen-sentimen yang sektor-sektor terkait itu bisa kita unggulkan, kayak sektor konsumen non primer, lalu sektor keuangan sama konsumen primer, sama sektor energi itu juga masih terlihat menarik ya, karena harga komoditas energinya masih tinggi. Baik, untuk tahun 2022 ini, Sheryl, apa saja yang menjadi catatan Anda untuk kinerja terbaik? Sektor mana saja yang menjadi sorotan? Seperti kalau misalnya kita lihat ada 59 emiten yang berlantai pada tahun 2022 ini, banyak sekali seperti bank digital dan juga sektor startup yang sudah berlantai di bursa. Bagaimana sebenarnya kinerja mereka? Oke, kalau kita cermati, yang menjadi juara sektoral di tahun ini itu ada sektor energi ya. Dalam 1 tahun terakhir itu justru menguat 90-an%, hampir 100%, menguat signifikan ya. Lagi-lagi tahun 2022 ini kita tuh diuntungkan sama kenaikan harga komoditas energi unggulan kita, yaitu batu bara gitu. Jadi nggak heran kenapa sektor energi yang menjadi primadona di tahun ini gitu. Lalu kalau yang berikutnya ya, sektor industrial itu naik 15% ya setahun, sama sektor healthcare naik 9%. Kalau soal maraknya saham-saham IPO tahun ini, kita lihat beberapa waktu ini justru saham-saham yang mencatatkan penguatan bukan saham-saham big cap. Ya, di saat big cap koreksi, justru saham-saham lapis 3, saham-saham small cap itu yang menjadi unggulan para trader gitu ya. Karena memang suatu karakternya saham-saham yang baru IPO memang volatilitas dan kenaikan penurunannya tuh sangat signifikan. Jadi terlihat menarik seperti itu. Iya, Sheryl, tentunya ini yang menjadi pertanyaan semua investor adalah salah satu saham yang big cap sekali, yaitu adalah Gotoh. Bagaimana Anda melihat saham Gotoh ini akan mempengaruhi IHSG ke depannya? Oke, baik. Gotoh kan awalnya sempat sampai menjadi top 5 market cap ya di bursa saham kita. Tapi dengan seiring penurunan harga sahamnya yang sangat signifikan, sampai sekarang udah di bawah harga 100 ya.
setelah jauh dari harga IPO-nya, otomatis bobotnya terhadap IHSG itu akan kecil. Sekarang dia udah keluar dari top 10 biggest market cap di Bursa Saham Indonesia. Tapi bukan berarti saham GoTo nggak menarik ya. Kita tidak bisa melihat saham teknologi hanya di jangka pendek. Kalau kita melihat kejadian saham-saham di Amerika, saham-saham teknologinya, itu baru panen di atas 5 tahun, baru terlihat profitnya di atas 5 tahun. Jadi kita jangan buru-buru mencari profit di jangka pendek untuk saham-saham teknologi. Seperti itu. Iya, masih terlalu awal untuk memprediksi saham-saham teknologi, tetapi memang sektor energi dan juga komoditas ini masih menjadi penopang IHSG pada tahun 2022. Terima kasih Sheryl Tanuwijaya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Ya, terima kasih.